bikin GUI di bahasa pemrograman Rust. Ya teman-teman, jadi aku akan menjelaskan satu informasi yang sangat penting. Di dunia Rust itu kita sebenarnya bisa lah teman-teman untuk membangun GUI ya, Graphical User Interface. Oke, jadi aku telah menulis di sini ya, tentu pakai bantuan AI agar mempermudah. Jadi aku tinggal memindahkan prompt tentang list atau daftar library GUI di bahasa pemrograman Rust, dan ini muncul teman-teman. Jadi aku akan menjelaskan secara singkat apa yang aku pahami dari sini ya teman-teman. Oke, jadi kalau ini ya teman-teman, kalau kita mau bikin aplikasi desktop di Rust itu ya teman-teman, di Rust itu saat ini itu sangat naik daun ya. Jadi akan tidak bagus kalau kita melewatkan tren ini ya teman-teman. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan ya teman-teman, untuk bikin GUI di Rust itu pakai apa sih library-nya? Jawabannya adalah banyak teman-teman. Nah, namun dari banyak pilihan ini tuh masing-masing dari library itu punya filosofi yang sangat berbeda teman-teman. Nah, jadi tidaklah tepat kita menanyakan library mana yang paling benar atau paling bagus. Tidak, itu semua sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau kita mau bikin pure aplikasi itu kayak gimana, atau kalau kita mau atau yang lebih itu ya, lebih cross platform itu pakai Chromium ya. Jadi itu ada sebuah library namanya Tauri. Jadi kita akan membahas secara singkat ya, mulai dari yang pertama adalah ICE teman-teman. Ini adalah sebuah library di Rust. ICE adalah library GUI lintas platform yang sangat populer dan terinspirasi oleh arsitektur ALM. Library ini fokus pada kesederhanaan dan keamanan tipe teman-teman. Oke, kelebihan dari ICE itu sangat Rust native teman-teman. Dia tuh performanya sangat tinggi ya teman-teman. Oke, dan mudah untuk mengelola state. Nah ini teman-teman, pengelolaan state itu sangat penting ya. Misal kita bikin aplikasi sekolah atau ya desktop sekolah lah. Nah, kepiawaian kita dalam mengelola state itu berbanding lurus dengan kesuksesan kita membangun platform itu ya teman-teman untuk kedepannya. Karena yang namanya bikin aplikasi itu kita kategorisasikan dulu ya, apakah aplikasi ini bertahan lama atau cuman sebentar. Karena kan kalau kita bikin aplikasi yang bertahan lama itu arsitekturnya sangat diperhatikan ya teman-teman, atau juga aplikasi yang suka kita update. Misal kita target misal pakai bulanan atau tahunan, jadi semisal 1 tahun itu kita sudah bisa bikin apa. Nah, kalau sistemnya seperti itu, maka pengelolaan project itu sangat penting ya. Terus selain itu teman-teman, dia tuh UI-nya itu sangat bagus ya. Kalau kita masuk ke websitenya, nah teman-teman, websitenya adalah ini ya, a cross platform GUI library for Rust, focus on simplicity and safety. Jadi dengan ICE kita bisa membuat GUI ya teman-teman. Ini adalah showcase-nya. Wah, ini ada namanya Cosmic teman-teman. Jadi Cosmic itu adalah sebuah environment untuk Pop! OS. Kalau teman-teman tahu, aku dulu pernah sempat pakai Pop! OS ya teman-teman. Sekarang aku sudah pakai Ubuntu. Oke, terus ini ada showcase-nya sangat banyak. Ada Hello, ada Kraken Desktop. Coba aku buka ya. Apa ini Kraken Desktop? Ini ada banyak. Ada ini. Ini ada media player ya teman-teman. Oke, ada apa ini? Local chat power by Rust. Ini ada power chat. Ada apa ini? AI chat, masya Allah. Jadi kita ada sebuah showcase, sebuah aplikasi AI chat yang dibangun dengan Rust ya. Ada lama, bagus. Terus ada ini aku belum sempat ngekspor sih sayangnya ya. Ada Neotesia, a cross platform GUI accelerated MIDI visualizer built completely in Rust. Ada macam-macam nih. Ada Simple Emoji, an application where you can have all the emoji with easy quick access. Bagus nih, coba kita akses ya pakai GitHub. Jadi ada banyak ya yang udah dibuat dengan library tadi. Bentar, itu basisnya apa sih? Bentar, application ini the shortcut. Oke, terus cara makainya gimana nih? Oke, cara jalaninya saya dijelasin gak ini?
nggak ada cara instalasi sih, maksudnya cara GUI gitu. Nah ini install, download if you are still. Bentar, cara penggunaan apakah via terminal ya, aku belum tahu ya. Jadi itu teman-teman untuk library ICE ya. Kalau kita mintakan untuk contoh scriptnya ya, contoh kita get started terus first step. Nah ini ya tentang detailnya, ini step management tadi. Oke, terus apa lagi, contoh scriptnya gitu kayak sebentar. Nah ini ya contoh penggunaannya, kita tinggal memanggil library dengan use, terus kita ambil apa ya metode-metodenya, terus kita bikin tombol ya, ini ya tombol plus, terus ketika ditekan maka dia melakukan apa. Wih, keren-keren. Dan tadi ya itu teman-teman ada Cosmic ya, ini keren banget. Coba aku buka lagi, system67.com Cosmic. Wih, mantap, bagus ya, bagus. Aku pernah pakai dan bagus banget. Oke, terus selain itu juga ada namanya Tauri teman-teman. Jadi Tauri bukan sekedar library ya, melainkan framework untuk membangun aplikasi desktop menggunakan ini ya front end, berarti pakai Chromium, dengan back end Rust. Ini adalah kompetitor utama Electron yang jauh lebih ringan. Oke, kita akan masuk ke websitenya ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, Tauri create small, fast, secure cross-platform application. Wih, mantap ya. Coba kita, nah ini ya untuk cara bikin projectnya kita pakai Bash atau PowerShell atau Fish. Ini tergantung dari kita. Nah ini ada Cargo ya teman-teman. Nih, terus ini ada front end. Nah ini ya disponsori oleh apa ini, Grab Nebula. Terus sponsor lain. Nah ini aplikasi yang udah dibangun apa ya, Open Collector Sponsor. Ini aku kurang tahu sih maksudnya apa ini, sponsor ya. Oke. Website powered by, ditenagai oleh Netlify. Nih, coba kita scroll ke bawah dulu. Coba kita langsung ke guideline. Oke, jadi ini adalah cara menginstalnya. Tauri is framework for building tiny fast binary. Coba kita ke bawah. Ini compile ya, HTML. Ini berarti pakai Chromium ya. Sebentar, ini bisa coba ya, aku mintakan ke Gemini. sebentar gemini.com. Ini kok gitu, sebentar, gemini.google.com. wih kok gitu, bentar, .com. Oke, coba gemini.google.com. Kita akan menanya ya, untuk Tauri itu apakah pakai itu ya, Chromium, apakah library Tauri itu pakai Chromium. Oke, kita akan nanya ya teman-teman. Oke, jadi dengan begitu mudahnya, wih, tidak secara langsung ya. Wih, rawat teman-teman, aku tadi kan mengatakan menggunakan Chromium ya. Oke, berbeda dengan Electron membundle seluruh Chromium ke dalam setiap aplikasi. Tauri menggunakan web bawaan di sistem operasi masing-masing untuk merender. Wih, berikut adalah penjelasannya. Tauri menggunakan library bernama WRY. Ini apa ini, belum tahu nih aku. Coba aku catat di sini ya. Jadi teknologi yang digunakan itu pakai library WRY ya. Bentar, aku catat deh. Sebentar, sampai sini bisa nggak sih? Coba aku catatan ya. Oke, sebentar, kita edit. Nah itu ya, mengapa Tauri tidak memakai ralat lah. Oke, mantap. Jadi Tauri itu tidak menggunakan Chromium ya, melainkan dia langsung pakai GUI bawaan ya, WebView bawaan sistem operasi. Jadi kalau dia di Windows, dia itu akan memakai Microsoft Edge WebView 2. Oke, kalau macOS dia pakai Safari. Kalau Linux dia pakai Web apa ini, belum pernah dengar ya. Oke, aku catat juga ya. Sebentar, aku akan buat unit catatan. Jadi gini ya teman-teman cara aku belajar. Oke, ini judulnya apa ini? Sebentar, aku catat dulu ya. Oke, apakah
Tauri menggunakan Chromium. Oke, jadi ini adalah caraku belajar ya teman-teman, berupa catatan. Oke, jadi untuk Tauri dia tuh pakainya web view bawaan ya dari masing-masing OS. Nah, penting untuk diingat karena Tauri menggunakan browser yang berbeda antar OS. Anda sebagai pengembang perlu memastikan bahwa CSS dan JavaScript Anda ditulis kompatibel dengan WebKit masing-masing ya, untuk apakah Linux, Windows kah atau Mac. Oke, kayak gitu ya penjelasan daripada Tauri. Mantap ya. Nah, apa aja sih yang udah dibuat dengan Tauri? Kita tanya dulu ya. Sebutkan apa aja yang udah dibuat dengan Tauri. Oke, kita nanya ya. Tauri telah menjadi pilihan populer. Satu, namanya Bruno. Ini aku nggak tahu ya ini apa ini. Alternative proses untuk Postman. Wih, keren ya. Wih. Coba nih aku coba ya. Coba kita ke Google tentang Bruno app. Coba Bruno Miss open source API client. Mantap nih, aku akan coba kayaknya ya. Oke, jadi ini alternatif dari Postman ya. Oke, aku buat catatan lagi ya tentang API client. Sebentar, ini judulnya aku tetapkan gini deh. Apa namanya? Alternatif daripada Postman secara natif memakai Bruno. Wih, mantap ya. Coba sebentar, atau gimana nyetetnya ya. Yang gini nih. Daftar aplikasi berbasis Tauri. Oke, terus kita tinggal copy. Mantap. Oke, jadi catatan aku kayak gini ya teman-teman cara belajar. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman biar dapat banyak. Kita kembali. Lalu ada namanya EGUI. Library EGUI bersifat immediate mode, artinya UI digambar ulang setiap frame, sangat mudah diintegrasikan dengan engine game atau aplikasi membutuhkan feedback instant. Nah, kelebihan ya teman-teman, kelebihan daripada EGUI dia itu sangat mudah digunakan, jadi tidak perlu state management yang rumit ya. Menarik, sangat cepat dan portable, bisa jalan di manapun ya, di web atau ASM. Nah, ini pergunaannya ya, coba kita akses websitenya. EGUI is a easy to use immediate mode GUI in Rust that run on both web and native. Jadi EGUI itu adalah sebuah library di Rust untuk menjalankan baik di web maupun di native. Wih, klaim yang sangat luar biasa ya. Cara pemakaiannya gimana nih? Nah, ini contoh scriptnya. Contohnya example. Coba ya kita example. Mana nih example nih? Example GUI. Ya kayak tadi. Quick start cara memakainya. Oh, harus install segala rupa ya. Demo. Today's demo upload klik. Oh, tinggal kita install. Kita jalankan aja. The native backend is ini using WPU and should work out of the box and Mac and Windows but on Linux unit. Oke, jadi untuk library EGUI ini bisa berjalan dengan langsung di Mac dan Windows, tapi kalau di Linux ya kita harus install ginian. Untuk Fedora, mantap ya. Jadi itu ada pakai ini ya, EGUI ya. Coba kita tanya EL lagi. Apa aja aplikasi yang dibangun dengan EGUI? Coba. Itu kan tadi Tauri. Terus ada tadi namanya adalah ICE ya. Terus sekarang EGUI. Nah, berbeda dengan Tauri yang menggunakan web view, EGUI adalah library GUI immediate mode yang merender elemen secara langsung menggunakan GPU. Karena sangat ringan dan mudah diintegrasikan, EGUI sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi atau alat internal ya. Aku belum tahu ini. Nah, berikut adalah beberapa aplikasi yang sudah dibangun dengan EGUI. 1.
Rayran.io. Ini adalah aplikasi EGWI yang paling besar dan terkenal. Rayran adalah alat visualisasi dengan SDK untuk komputer, visi, dan robotika. Seluruh antarmuka desktopnya sangat kompleks dan interaktif. Coba aku cari ya, kita copy. Coba ini aku paste di sini ya, Rayran.io. Ternyata banyak banget ya kalau kita nge-explore gitu. Ntar kita copy dulu, terus kita buka tab baru, kita buat catatan. Daftar aplikasi dengan EGWI berbasis library EGWI. Oke. Bagus ya, ada banyak ya. Ini Pomodoro. Nah, apa ini? Ada banyak ya. Oke, kita cukupkan itu aja. Terus selain itu ada namanya Slin ya, framework UI yang sangat efisien untuk perangkat embedded maupun desktop. Slin menggunakan bahasa deklaratif untuk mendesain UI-nya. Kelebihannya untuk Slin.dev, coba kita lihat dulu ya. With a Slin digital audio workstation. Coba ini yang ngodingnya ya. Describe the UI in language akin to HTML or CSS, allowing a separation, apa ini nggak tahu ini bacanya, between the presentation and business logic. Coba kita lihat ya. Untuk presentation layernya kan di atas nih ya, terus logiknya itu di sini ya. Oke. Figma to Slin plugin. Waduh, apa ini maksudnya nih? belum tahu ya. Ini contoh aplikasi yang dibangun ya. Live review. Ini live review ya, bukan aplikasi yang dibangun. Change the component. Aduh, apa nih? Responsive, brilliant responsive UI from single design. Target difference grand resolution and size with flexible layout. Kayak CSS ya. Build custom UIs with easy. Apa ini easy nih? UI selain apa ini, multi language support, Rust, JavaScript, apalagi nih, seamless developer experience, keep using your favorite IDE, choose between our generic language server and Visual Studio Code extension, enjoy code collaboration, live review, code navigation, diagnostic, and syntax highlighting. Coba kita buka ya. Slin, nama yang menarik, Slin. Jadi kelebihannya itu ya, kekurangannya ya cocok untuk IoT, embedded, dan aplikasi desktop industri. Nah ini ya embedded. Oke, gitu, lanjut aja ya. Aku belum pernah dengar sih kalau yang ini ya. Coba kita lanjut tentang POV. Jika Anda sedang membangun game, POV memiliki sistem UI bawaannya menggunakan sistem apa ini? POV apa ini? Coba POV. Coba kita tanya AI lagi ya. Jelaskan mengenai POV. Oke. Copy. POV sebenarnya mirip game engine ya. Berarti dia mirip Unity dong. Sebentar, kita baca lagi. Nah, apakah POV ini sama dengan Unity? Coba kita tanya ya, tanya awam lah. Berbeda ya harusnya ya. Secara fungsional sebagai game engine, POV disebut alternatif Unity. Namun secara pengalaman berbeda ya. Jika Unity studio film dengan banyak tombol, lebih seperti set Lego. Oh, paham. Kalau Unity itu udah berubah GUI. Kalau ini POV itu cuma kode ya. Nah, POV saya tidak memiliki editor visual bawahan. Semua struktur game mulai dari posisi kamera hingga menu UI didefinisikan mulai kode. POV yang sangat bagi mereka yang lebih suka ngoding daripada klik antar muka. Oke. Untuk kematangan, sebentar aku copy dulu ya. Buat catatan baru.
Ini tentang PV library di Rust. Oke, ya mungkin itu dulu sih teman-teman untuk video kali ini, cuman penjelasan bahwasanya di Rust itu ada loh teknologi kayak gini. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih dan salam.